Definisi garis dan sudut. Garis adalah deretan titik-titik yang tidak terhingga jumlahnya, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Kedudukan dua garis dibagi menjadi 4, yaitu sejajar, berpotongan, berhimpitan, dan bersilangan. Pertama, sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak satu bidang dan jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Kedua, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu mempunyai sebuah titik potong atau titik persekutuan. Yang ketiga, berhimpitan. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua arah mempunyai paling sedikit dua titik potong. Misalnya, jarum jam dinding yang menunjukkan pukul 12.00 di mana jarum jamnya saling berhimpitan. 4. Bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan garis itu terletak dalam satu bidang. Misalnya adalah jalan layang. Bagian-bagian sudut dibagi menjadi 3, yaitu kaki sudut, titik sudut, daerah sudut. Yang pertama, kaki sudut merupakan garis sinar yang membentuk sudut. Kedua, titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Dan daerah sudut ialah daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Selanjutnya, jenis dan ukuran sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi, di mana sudut ABC lebih kecil dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Jadi, di mana sudut ABC lebih besar dari 90 derajat, akan tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat dan dapat dikatakan tegak lurus, di mana AB tegak lurus dengan CB. Yang keempat, sudut berpelurus. Sudut berpelurus adalah sudut yang ukurannya 180 derajat. Pada gambar, sudut ABC adalah sudut lurus. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat, tetapi lebih kecil dari 360 derajat. Jadi, di mana sudut ABC lebih besar dari 180 derajat, tapi lebih kecil dari 360 derajat. Selanjutnya, pengukuran sudut. Secara umum, untuk menentukan hasil pengukuran suatu sudut dapat dinyatakan dalam derajat dan radian. Yang pertama, ukuran sudut dalam derajat. Ukuran suatu sudut untuk satu putaran penuh pada sebuah lingkaran yaitu 360 derajat. Maka 1 derajat sama dengan 1/360 derajat putaran. Yang kedua, ukuran sudut dalam radian. Konsep dari radian adalah mengukur perbandingan panjang busur lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Jadi, kita akan mengukur panjang busur lingkaran yang pada gambar dilambangkan A ke B, lalu kita bandingkan dengan panjang jari-jari lingkaran, yaitu A ke titik pusat sudut lingkaran. Seperti itulah konsep dari sebuah radian. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui satu radian pada sebuah lingkaran? Jadi, pada sebuah lingkaran dapat dikatakan satu radian apabila panjang busur lingkaran dan jari-jari lingkaran memiliki panjang yang sama. Selanjutnya yaitu hubungan antara dua sudut. Yang pertama, sudut berpenyiku, di mana jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplement, di mana
jumlah dari dua sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Yang kedua, sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus atau suplemen, di mana jumlah dari sudut-sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Yang pertama, ada sudut sahadap, yaitu hubungan antara dua sudut dapat dikatakan sahadap dan sama besar jika besar dan posisinya sama. Dapat dilihat di gambar bahwa terdapat 4 buah sudut sahadap. Yang pertama, sudut A dan sudut P. Yang kedua, sudut B dan sudut Q. Yang ketiga, sudut C dan sudut R. Dan yang terakhir ada sudut D dan sudut S. Selanjutnya yaitu sudut dalam berseberangan, di mana hubungan antara dua sudut dapat dikatakan dalam berseberangan dan sama besar jika posisinya berseberangan dan terletak di bagian dalam garis. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat dua pasang sudut dalam berseberangan. Yang pertama yaitu sudut D dan sudut P, dan yang kedua sudut C dan sudut Q. Sudut luar berseberangan, di mana hubungan antara dua sudut dapat dikatakan luar berseberangan dan sama besar jika posisinya berseberangan dan terletak di bagian luar garis. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat dua pasang sudut luar berseberangan. Yang pertama, sudut A dan sudut S, dan yang kedua, sudut B dan sudut R. Selanjutnya, sudut dalam sepihak. Hubungan antara dua sudut dapat dikatakan dalam sepihak jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian dalam garis, di mana jumlah dua sudut dalam sepihak yaitu 180 derajat. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat dua pasang sudut dalam sepihak. Yang pertama yaitu sudut D dan sudut P, di mana jumlahnya 180 derajat, dan yang kedua sudut C dan sudut Q, di mana jumlahnya 180 derajat. Sudut luar sepihak. Hubungan antara dua sudut dapat dikatakan luar sepihak jika berada di bagian sisi yang sama dan terletak di bagian luar garis, di mana jumlah dua sudut luar sepihak yaitu 180 derajat. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat dua pasang sudut luar sepihak. Yang pertama yaitu sudut B dan sudut R, jumlahnya 180 derajat, dan yang kedua sudut A dan sudut S yang jumlahnya 180 derajat. Yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Hubungan antara dua sudut dapat dikatakan bertolak belakang dan sama besar jika letaknya saling bertolak belakang. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat 4 pasang sudut bertolak belakang. Yang pertama, sudut A dan sudut C. Yang kedua, sudut B dan sudut D. Yang ketiga, sudut P dan sudut R. Dan yang keempat, sudut Q dan sudut S.